Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Diana Zakia dengan NIM 20238180011. Saya akan menjawab soal nomor 1A, yaitu menjelaskan tentang hakikat dan fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan perjuangan bagi setiap umat Muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi yang berfungsi sebagai jiwa, nafas, dan organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 1B, yaitu jelaskan isi pokok kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan landasan ideologis yang memandu gerak langkah Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota dan pengurus Muhammadiyah dalam menjalankan organisasi dan melaksanakan berbagai programnya. Adapun isi pokok dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu hakikat hidup manusia, menjelaskan bahwa hakikat hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hidup bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan sesama. Muhammadiyah menekankan pentingnya membangun masyarakat yang islami sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dasar dan tujuan hidup, yaitu menegaskan bahwa dasar hidup manusia adalah ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan hidup adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang seluruh aspek kehidupannya dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Yang keempat, yaitu keyakinan dan cita-cita hidup. Merumuskan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maksudnya negeri yang baik dan mendapat ampunan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu cara mencapai tujuan, menjelaskan cara-cara yang ditempuh Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya, antara lain melalui dakwah, itu menyeru dan mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran Islam. Yang kedua, tabligh, menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Yang ketiga, pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal dan informal. Yang keempat, sosial, memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu keyakinan tentang kekuasaan Allah, yaitu menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Muhammadiyah senantiasa memohon pertolongan dan ridho Allah dalam setiap usahanya. Yang terakhir yaitu pernyataan iman, diakhiri dengan pernyataan iman yang tulus, yaitu saya ridho bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, dan bernabi kepada Muhammad Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debra Dian Selin Duen Setnimen Yesen dengan NIM 20238800002. Di sini saya akan menjawab UAS AIK 3 soal nomor 2. Para pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan struktural dan warga Muhammadiyah seharusnya memahami kepribadian Muhammadiyah. A. Apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, dasar dan pedoman, amal usaha serta perjuangan dan sifat-sifat yang dimilikinya. Ia merupakan landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerakan Muhammadiyah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dan pedoman amal usaha serta perjuangan. Kepribadian Muhammadiyah memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga Muhammadiyah tentang tugas dan kewajiban mereka, dasar-dasar amal usaha, serta sifat-sifat atau bentuk irama tindakan dan sikap dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. B. Apa saja isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah meliputi 1. Hakikat Muhammadiyah,
Muhammadiyah didefinisikan sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid atau pembaruan. 2. Muhammadiyah sebagai persyarikatan. 3. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. 4. Dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Ada tauhid, Al-Quran dan As-Sunnah, hidup bermasyarakat. 5. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak persaudaraan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, taat dan patuh terhadap segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar negara yang sah, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 6. Sifat Muhammadiyah: beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak persaudaraan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukran Rizky Ramdhani, NIM 202318800046. Di sini saya akan membahas soal UAS AIK nomor 3, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dikenal berwatak tajrid dan tajdid. Pertama, soalnya itu apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid. Pertama, saya akan menjawab soal nomor 1 dulu. Berwatak tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan atau pemurnian. Dalam konteks Muhammadiyah, tajdid berarti menyampaikan ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah, tahayul, dan khurafat atau TBC. Pemurnian ini dilakukan dalam bidang kepercayaan dan ibadah dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa penambahan atau pengurangan. Contoh konkret dari praktik tajdid adalah mengarahkan arah kiblat dalam sholat yang sebelumnya mengarah ke barat secara umum. Gerakan ini menekankan kembali kepada keaslian ajaran Islam yang bersih dari pengaruh tradisi lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian soal yang kedua adalah tentang berwatak tajdid. Tajdid berarti pembaruan atau modernisasi. Muhammadiyah berwatak tajdid dengan terus mendorong pemikiran Islam yang sehat dan dinamis dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Tajdid ini dilakukan dalam dua ranah utama. Pertama, dalam bidang keagamaan. Tajdid diartikan sebagai pemurnian, yaitu pengembalian ajaran Islam ke prinsip dasar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bidang muamalah, tajdid mengacu pada inovasi dan pembaruan untuk menjawab tantangan zaman, seperti membangun rumah sakit dan sekolah yang terbuka bagi siapa saja, sehingga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Batu Kamila dengan NIM 202218800055 dari kelompok 3 AIK. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 4, yaitu A. Buatlah narasi tentang Islam yang berkemajuan. Nah, jadi Islam berkemajuan adalah konsep yang dirumuskan oleh Muhammadiyah untuk menggambarkan visi Islam yang dinamis, modern, dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, gagasan ini mengakar pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Islam berkemajuan tidak hanya mementingkan aspek spiritual, tetapi juga menekankan pada pembangunan
peradaban yang adil, damai, dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan umat manusia. Nah, dalam Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Makassar tahun 2015, tema ini diperkenalkan untuk mengarahkan langkah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkontribusi pada pembaharuan pemikiran sosial dan pendidikan. Nah, konsep ini kemudian diperkuat dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo tahun 2022 lalu melalui Risalah Islam Berkemajuan yang berfungsi sebagai pedoman strategis untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berkeadaban. Nah, Islam Berkemajuan mengajar umat Islam untuk menjadi pelopor dalam perubahan positif, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Nah, dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis ilmu, Islam Berkemajuan menjadi landasan untuk membangun umat yang mampu bersaing di era globalisasi tanpa kehilangan identitas keislamannya. Lalu soal nomor B, yaitu jelaskan ciri-ciri karakter Islam Berkemajuan, yaitu yang pertama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Islam Berkemajuan bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang diterjemahkan ke dalam konteks kekinian sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, konsep ini menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai elemen penting dalam membangun peradaban Islam yang unggul dan kompetitif. Yang ketiga adalah inklusif dan toleran. Islam Berkemajuan menekankan keterbukaan terhadap perbedaan serta membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan menitik beratkan pada keadilan sosial, Islam Berkemajuan berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bersama. Yang kelima adalah berbasis etika dan moralitas. Setiap langkah menuju kemajuan harus didasari oleh nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Lalu yang keenam adalah progresif dan reformis. Nah, Islam Berkemajuan bersifat dinamis, berusaha untuk memperbaharui cara pandang umat dalam berbagai aspek kehidupan agar sesuai dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan substansi ajaran Islam. Lalu yang ketujuh adalah berperan dalam perdamaian global. Islam Berkemajuan mendukung perdamaian dunia melalui dakwah yang santun, dialog antar agama, dan kerjasama internasional untuk kebaikan bersama. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, Islam Berkemajuan tidak hanya menjadi identitas Muhammadiyah, tetapi juga sebuah model Islam yang mampu menjawab kebutuhan dunia modern. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Valerian Rahman. Di sini dengan NIM 223188003. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK pada nomor 5, yaitu dalam hal hak asasi manusia terutama dalam kancah pergaulan publik sering dipersoalkan masalah kesetaraan gender dalam Islam. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal kesetaraan gender ini, dan yang kedua bagaimana peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa. Oke, yang pertama saya akan menjawab pandangan Muhammadiyah dalam
hal kesetaraan gender, yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang mengusung pembaruan memiliki pandangan yang inklusif terhadap kesetaraan gender. Dalam perspektif Muhammadiyah, kesetaraan gender bukan berarti mengabaikan perbedaan biologis dan peran gender yang berbeda, tetapi lebih kepada memberikan kesempatan yang sama bagi para perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam yang egaliter. Untuk Muhammadiyah memandang bahwa dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sesuai dengan kapasitas mereka. Ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin. Misalnya, dalam hal pencapaian ilmu, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menuntut ilmu. Itu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran surat At-Taubah ayat 71. Dan dalam hal peran sosial, keduanya memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam membangun masyarakat. Akan tetapi, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam bukanlah dalam arti persamaan dalam segala hal, melainkan kesetaraan dalam hal kesempatan, hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam pandangan Muhammadiyah lebih berfokus pada prinsip keadilan, bukan pemaksaan untuk menyamakan semua aspek kehidupan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa. Perempuan Muhammadiyah memainkan peran sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Muhammadiyah sejak awal telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan dan pemberdayaan. Yang pertama itu ada pemberdayaan pendidikan. Perempuan Muhammadiyah telah menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan melalui lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Perempuan diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Pendidikan ini bukan hanya untuk membekali mereka dengan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang mandiri dan berkualitas, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Yang kedua ada aktivisme sosial dan kesejahteraan. Perempuan Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui organisasi Aisyah, yang merupakan organisasi perempuan di bawah naungan Muhammadiyah. Perempuan terlibat dalam pemberdayaan keluarga, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak. Aisyah juga berperan dalam advokasi hak perempuan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan perempuan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu peran dalam politik dan kepemimpinan. Perempuan Muhammadiyah tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosial, tetapi juga semakin aktif dalam bidang politik dan kepemimpinan dalam berbagai kesempatan. Perempuan Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuannya dalam memimpin organisasi dan menjadi tokoh publik yang berpengaruh dalam kerangka ini. Mereka ikut berkontribusi pada pembentukan kebijakan politik yang berpihak pada kepentingan perempuan dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat yaitu peran ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perempuan Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian keluarga dan masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi penggerak dalam usaha mikro, tetapi juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang membantu perempuan untuk mandiri secara finansial dan memiliki kemandirian dalam menentukan arah hidup mereka. Yang kelima yaitu pemimpin moral dan budaya. Sebagai agen perubahan, perempuan Muhammadiyah juga berperan dalam membangun moralitas dan budaya masyarakat. Mereka sering menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai Islam yang moderat dan membawa kedamaian, toleransi, serta keadilan sosial di tengah masyarakat yang plural. Perempuan Muhammadiyah menunjukkan
bahwa peran perempuan dalam Islam sangat penting, bukan hanya dalam lingkup domestik, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berbagai peran yang telah dan terus dimainkan oleh perempuan Muhammadiyah, mereka tidak hanya menjadi pilar dalam keluarga, tetapi juga kekuatan penting dalam membangun bangsa yang lebih maju dan adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.